Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur karena boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan kita hidup. Tema pada pagi hari ini berjudul Allah memberi hidup. Hidup di dalam dunia ini memang tidak selalu mudah dan nyaman. Cobaan dan tantangan selalu datang berganti. Walaupun kita tidak siap menghadapinya. Kita tahu bahwa saat ini adalah masa-masa terberat dalam kehidupan manusia. Wabah COVID-19 yang merenggut nyawa harus membuat aktivitas kita dibatasi. Stay at home. Kita bekerja dari rumah, berdoa dari rumah. Anak-anak kita tidak bisa bersekolah. Bahkan di berbagai tempat terjadi pengurangan tenaga kerja, mungkin juga PHK yang terjadi di beberapa tempat. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak luput dari kekhawatiran akan hari esok. Jemaat kekasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu juga membuat murid-muridnya sangat ketakutan. Mereka khawatir, bahkan mereka tidak berani untuk keluar rumah. Kita ingat Simon Petrus yang menyangkal Yesus ketika dia ditanya oleh seorang perempuan. Dan apa jawabnya? Aku tidak mengenal dia. Harapan mereka bahwa Yesus akan menjadi raja bagi mereka yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi kini menjadi sirna. Karena ternyata Yesus disalibkan, bahkan Yesus diolok-olok. Inikah raja orang Yahudi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Markus mengatakan setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ada beberapa perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, membawa rempah-rempah. Mereka datang dengan maksud meminyaki Yesus sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Ternyata batu besar penutup pintu kubur itu sudah terguling, sehingga mereka bisa masuk dengan bebas ke dalam kubur. Mereka menjumpai seorang muda. Kalau di kitab Lukas mengatakan ada 2 orang,
yang menyapa mereka dengan kalimat jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya orang muda ini tahu akan pikiran ketakutan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan itu. Apa yang dikatakan orang muda kepada mereka adalah jantung proklamasi Paskah dahulu dan kini. Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia telah bangkit. Kubur tidak mampu menahannya. Yesus adalah Tuhan kehidupan. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Kristus datang untuk memberi hidup. Jemaat Tuhan, tahun ini tema GPIB dengan judul menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Sebagai gereja kita diminta untuk memberikan penguatan, memberikan semangat, menyampaikan kata-kata pengharapan kepada orang-orang yang berbeban berat. Gereja yang Tuhan minta adalah gereja yang peduli, gereja yang terus menjadi berkat, bukan hanya bagi masa depan umat, tetapi juga bagi masyarakat. Anak-anak Tuhan diutus untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan berita sukacita bahwa Yesus hidup, dan hanya Dialah yang berkuasa atas hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya akan kebangkitan Yesus berarti memberitakannya melalui hidup dan karya yang membawa tanda-tanda kehidupan. Gereja harus melakukan pelayanan diakonia yang tidak hanya memikirkan pelayanan ke dalam gereja, dan saat-saat ini adalah waktunya gereja harus bergerak. Saat ini kita bersyukur bersama-sama dengan panitia Paskah, walaupun tidak dalam kemeriahan dan kebersamaan Paskah yang telah disusun acaranya. Panitia Paskah hadir bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Kegiatan-kegiatan baksos, bakti sosial, dan inilah yang Yesus inginkan. Kita harus menunjukkan rasa solidaritas, rasa empati bagi orang-orang yang lemah. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur yang kosong itu disuruh pergi. Jangan terus meratap kematian Yesus. Mereka harus pergi ke Galilea. Bapak Ibu Saudara, daerah Galilea adalah daerah perkampungan yang miskin di daerah pantai. Berkumpul di Galilea artinya bahwa setelah Paskah, Yesus tidak membentuk persekutuan elit, persekutuan orang-orang kaya, orang yang saleh, yang hanya datang beribadah di gereja.
Tetapi Yesus meminta murid-muridnya hadir dalam persekutuan yang hidup di tengah-tengah penderitaan sesamanya, di tengah-tengah persekutuan yang prihatin dengan orang banyak, peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang yang menderita. Dalam perjalanan kehadiran Yesus, kita melihat bahwa Yesus begitu dekat dengan orang-orang yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Paskah PGI tahun ini bertemakan kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Seperti perempuan-perempuan yang datang mencari Yesus, tetapi mereka berjumpa dengan sosok muda, malaikat yang mengatakan, "Tuhan hidup, pergilah ke Galilea." Tuhan pun mengutus kita. Yang pertama, mari kita memberitakan berita kehidupan, berita pengharapan bahwa masa depan masih ada di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa harapan yang hidup itu mendorong kita supaya kita hidup menjadi manusia baru, yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi keluar untuk membagikan berita sukacita kepada banyak orang bahwa Tuhan hadir dan memberikan pengharapan bagi semua orang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin.
bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Lanjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan kuasa Allah. Semakin berdaya, semakin kau tegar. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.